Siap. Siap, yuk. Yuk, action. Nah. Apa sih? Sama apa sih? Kamera. Kamera. Siap. Action. Mas Betul. Hanum ini berarti di rumah yang di film itu, di rumah sendirian itu, lokasi. Ya. Oke, itu saya udah lihat sekilas, cukup menegangkan ya, meskipun dengan, katanya cuma dengan handphone, itu bikinnya gimana Mas? Cuma pakai handphone, terus ngarahin anak-anak gimana, susah nggak? Ya, sebetulnya apa ya, modalnya hanya kesabaran sebetulnya, kesabaran. Tetapi karena memang saya sudah terbiasa dengan anak saya, tahu apa namanya, tahu kebiasaan mereka, mood mereka, terus kemudian apa namanya, bagian-bagian mana yang menarik dan bagian-bagian mana yang kurang gitu kan, saya udah tahu gitu kan. Jadi sebetulnya tinggal apa namanya, mengaplikasikan gitu. Yang paling susah di dalam syuting itu kan sebetulnya memahami, mengetahui pribadinya aktor kita kan, aktor kita, lingkungan kita gitu kan. Ini kan syuting sebenarnya di rumah saya tahu mana sudut-sudut mana yang apa namanya, yang bisa dipakai dan sudut mana yang tidak bisa dipakai dalam pengertian secara kualitasnya ya gitu kan. Terus bagian mana yang apa namanya, eye catching atau tidak, itu kan saya tahu gitu kan. Hal yang paling susah dilakukan pada saat syuting itu kan sebetulnya memahami lokasi yang kita apa namanya, yang mau kita pakai. Karena rata-rata pada saat kita melakukan syuting gitu kan, kita hanya diberikan waktu untuk scouting itu kan terbatas, paling sekali 2 kali, paling maksimal 3 kali gitu kan. Jarang kita sampai menggeluti, apalagi kan lokasi-lokasi itu misalnya kalau rumahnya bukan rumah sendiri tapi rumah orang gitu kan, tidak mungkin kan kita tiap apa namanya, tiap hari datang ke rumah itu gitu kan. Terus kemudian nongkrong seharian gitu, ngelihat sudut-sudut mana yang meskipun itu harus dilakukan ya memang. Demikian halnya pemain. Pada saat kita melakukan reading dengan pemain itu kan sebetulnya yang kita lakukan kan sebetulnya tidak hanya reading skenario, tetapi membaca kelebihan dan kekurangan dari pemain kita gitu kan. Sampai kemudian posisi angle-nya ya kan, angle sebelah mana yang bagus, apakah sebelah pipi kiri atau pipi kanan. Kadang-kadang pemain-pemain itu punya apa ya, punya postur yang ketika di apa ya, di shoot frontal mukanya gitu kan, belum tentu dia bisa sebagus ketika di shoot dari samping. Kita memahami gitu kan, harus sebagai sutradara harusnya memahami itu gitu kan. Oke, bagus. Oke. Ya. Gimana kalau rasanya syuting hari ini? Syuting hari ini gimana? Senang sih. Senang. Kalau kemarin yang di rumah itu sebetulnya karena saya udah tahu anak-anak saya seperti apa, terus kemudian mood-nya kayak gimana, jadi kita mengikuti mood itu gitu loh. Keren. Sebetulnya. Oke. Nah, Mas, ini kita udah undang yang mau nanya langsung dengan Daniel. Mas Rudi Daniel. Halo, Hanung, Mas Hanung. Langsung nanya ke Mas Hanung. Silakan. Mas Hanung, Yoi. ini keren banget ya. Ini Corona atau COVID-19 ini membuka kita semua dengan perubahan-perubahan yang baru. Dan Iya. aku lihat, wah gila, ini sesuatu yang baru dari Mas Hanung ya. Aku kan ngikutin proses kreatifnya Mas Hanung ya. Nah, kemarin kita sempat ngobrol, Pak ini ngobrolin di Eagle Cinematalk, ngobrolin dokumenter atau apa nih kan gitu. Ternyata setelah ngeliat film pendekmu yang sekarang, kayaknya dokumenter sama fiksi udah nggak ada bedanya lagi. Nah ini mungkin gini Mas, ini kan banyak banget teman-teman, apalagi yang sutradara-sutradara generasi baru ya, yang muda-muda, yang remaja ini, gimana terus kreatif di rumah, ya kan, dengan menggunakan bahan yang seadanya itu. Jadi motivasi langsung dari seorang sutradara hebat kayak Mas Hanung ini. Nah itu Mas, jadi memanfaatkan ruang-ruang di sekitarnya untuk
dielaborasikan jadi sebuah karya itu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu. Sebetulnya kalau saya pribadi adalah sutradara itu modalnya adalah visi sebetulnya. Yang paling utama itu modalnya adalah visi. Visi itu sebetulnya muncul karena kegelisahan atas situasi yang ada di sekitar kita, ya kan? Nah, kegelisahan itu kemudian mengkristal, akhirnya kemudian ya kayak bisul gitulah gimana, akhirnya kemudian membuat itu pecah. Nah, pecahnya itu bisa bermacam-macam. Kalau seorang filmmaker, ya tentunya dengan membuat film, ya. Membuat film itu kemudian bukan hanya melulu bicara soal sinema, XX1, bioskop atau CGV, bukan itu gitu kan. Membuat film itu tuh sebetulnya bagaimana memvisualkan apa yang ada di dalam kepala kita menjadi wujud gambar, ya kan? Nah, wujud gambar itu betul-betul bisa dilihat, kemudian bisa menimbulkan suara, ada gambar dan suara, dan kemudian ada subjektivitas, yaitu yang penting. Ada gambar, ada suara, tapi tidak ada subjektivitas, itu sebetulnya bukan film, gitu kan? Bisa saja itu hanya sekedar dokumentasi, gitu kan? Tetapi meskipun ada misalnya ya handphone kita kemudian kita taruh ya, di meja, tanpa sadar handphone kita itu on, gitu kan? Nah, terus kemudian di depan handphone kita ternyata terjadi pencurian, sampai kemudian terjadi perkelahian dan pembunuhan. Nah, terus kemudian kemudian kita ambil handphone kita, tiba-tiba kita ngelihat, ada adegan ini, gitu kan? Apakah ini film? Tidak. Kalau saya tidak. Ini bukan film. Ini adalah sebuah dokumentasi. Ya kan? Ini menjadi sebuah film ketika ada subjektivitas. Subjektivitas itu apa? Subjektivitas misalnya. Terus kemudian kan biasanya pada saat dokumentasi sebelum terjadi maling masuk kan berarti ada situasi kosong dulu, ya kan? Ada kosong dulu, ada suara angin, baru kemudian tiba-tiba ada in frame masuk masuk si maling itu. Nah, kemudian yang bagian kosong itu kita cut, kita edit. Kita edit, terus kemudian depannya kita kasih tulisan, kita kasih teks. Kejadian tanggal sekian di rumah saya. Nah, itu sudah subjektivitas. Artinya sudah ada framing. Ketika sudah ada framing, maka itu sudah bisa dianggap film. Jadi misalnya, ya kan, ada seorang pidato, ya kan, panjang nih pidatonya 2 jam, gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba hanya bagian-bagian tertentu saja yang di-cut, ya kan. Terus kemudian dikasih caption, ya kan, dikasih caption, yang mana caption itu fungsinya adalah memframing, itu sudah muncul subjektivitas. Ketika ada caption, apalagi dikasih musik, ya kan, dikasih biar kelihatan dramatis, itu berarti ada subjektivitas. Ketika ada framing, itulah film. Nah, ketika film, apakah kemudian itu bisa dipercaya atau tidak? Tergantung dari yang nonton. Kalau yang nonton itu teredukasi bahwa ini adalah sebuah subjektivitas dari media yang bernama film, maka dia akan punya jarak. Nah, itulah kemudian yang membedakan antara dokumentasi atau film, maupun baik itu film dokumenter maupun film fiksi itu. Ya, Mas Rudi, maaf, ada banyak yang masih mau tanya ke Mas Andi sama Mas Andi. Nanti kita akan tayangkan. Terima kasih sekali lagi Mas Daniel Rudi. Kita akan undang lagi, sebelum kita undang lagi salah satu orang, saya mau tanya, ini kan durasinya Mas Hanung 7 menit 44 detik. Proses syutingnya sendiri berapa lama itu untuk membuat film? Sebetulnya kalau saya mengabaikan mood, ya kan, mengabaikan mood itu kita syuting 1 hari selesai itu. Tapi karena kita itu syuting itu mempertimbangkan mood anak-anak saya juga gitu kan, itu akhirnya syutingnya 3 hari atau 4 hari gitu. Gitu. Dan yang anak-anak ya Mas ya? Ya, karena kan kita syuting kan berdasarkan harus tanya ke mereka dulu mau syuting lagi enggak gitu loh. Jadi
Oh, kalau mereka bilang mau, ya udah kita syuting gitu kan. Tapi nggak bisa lama-lama, nggak bisa sampai 6 jam gitu, nggak bisa. Hanya 2 jam, ya, 3 jam gitu. 2 jam, 3 jam. Iya, karena mereka kan kadang-kadang terdistract oleh hal-hal yang lain. Misalnya kayak mainan yang lain gitu kan. Gimana rasanya direct anak sendiri? Capek. Ya, itu, Bre. Saya bisa bikin mereka main-main. Mereka, hah? Beneran? Masih bingung. Keluar lagi. Di sana. Vampir, bukan di situ. Dari sana ngejar kalah, Ayo dari sana ngejar kalah. Udah kan? Kamu kenapa? Aku takut. Bukannya kamu tadi ikut sama dia ya? Enggak kok, dari tadi aja aku main. Yang tadinya idenya, tadi awal idenya itu sebetulnya keluarga itu sebetulnya sudah tidak ada. Jadi keluarga itu tuh sebetulnya anak saya yang peran utamanya kan Kala. Nah, Kala itu endingnya itu tuh tahu-tahu ngelihat ibunya datang terus kemudian endingnya bukan kemudian dibangunin sholat maghrib. Endingnya itu adalah ada orang ketok-ketok pintu ketok-ketok gerbang di depan, tok gitu kan. Terus kemudian Kalanya keluar, ya kan? Bukan keluar, mengintip dari luar, ternyata ada petugas kesehatan itu memberi naruh papan, terus ada tulisannya naruh papan sama police line, ada police line, terus rumah ini terdampak virus corona, begitu. Jadi seluruh penghuni termasuk anak saya Kala itu adalah sudah nggak ada gitu loh, adalah korban dari corona. Nah, melihat itu istri saya nggak mau, jangan, marah-marah istri saya. Itu sama aja mendoakan kita kena corona, mendoakan anak kamu kena corona. Akhirnya terus diganti. Nah, endingnya diganti. Kemudian saya maunya kalau ini, istri saya bilang, saya maunya kalau film ini akan tayang di di YouTube dan kemudian mengatasnamakan keluarga, saya kepengen ada value-nya gitu kan. Ada orang ketika nonton ini ada pelajaran lah, ada moralnya itu kan. Padahal saya paling males banget yang namanya membuat film terus ada yang namanya pesan moral gitu. Itu kan paling males sebetulnya. Tapi ya kan? Sebagai film Mas Hanung kayak gitu bukan? Nah, itu kan bukan film saya, itu kan film berdasarkan novel religi kan gitu kan. Jadi mau nggak mau kan saya harus berpesan moral seperti itu gitu kan. Coba kalau film saya sendiri kayak film saya kayak The Gift itu kan saya nggak ada pesan moral apapun gitu. The Gift gitu kan. Terus kalau film-film seperti Sultan Agung atau film-film sejarah, saya mau tidak mau kan harus memberikan pesan moral. Moral artinya moral sejarah di situ kan. Tetapi buat film personal saya kayak Kidung, kayak dulu film Kidung, Topeng Kekasih, film-film pendek saya, terus kemudian film The Gift gitu kan, itu saya nggak ada urusan dengan pesan moral. Nah, karena ada urusan pesan moral itu, maka kemudian istri saya meminta diganti. Nah, akhirnya digantinya jadi ending, jadi yang seperti yang ditonton oleh teman-teman semua itu. Mas Hanung ini kan di layar lebar banyak dikenal karena genre-nya drama gitu ya, sebagian besar gitu. Nah, memandang perbedaan genre ini, film-film Indonesia yang ada saat ini itu bagaimana sih, apakah perbedaan genre yang ada di Indonesia selama ini? Jadi sekarang ini yang parah itu ya, yang parah buat saya itu parah aja ini. Memang kalau dari penelitian, genre yang paling diminati oleh penonton itu tuh ada 3. Pertama adalah pertama adalah komedi. Komedi itu adalah genre yang sangat diminati di Indonesia. Terus kemudian horor, baru kemudian yang ketiga drama. Itu pun drama dalam pengertian drama keluarga, ya kan? Nah, 3 hal itu sebetulnya. Baru setelah itu bawahannya adalah yang keempat ada action, terus kemudian ada
anak-anak, ada segala macamnya gitu. Tapi yang paling diminati pertama adalah komedi. Kenapa pilihannya film serem? Karena menurut survei, film yang di banyak penontonnya itu adalah komedi dan horor. Nah, pertama kali ini kita coba bikin film horor dan komedi. Tapi itu lucu kok, ya? Ya nggak? Enak. Gimana rasanya ngedit atau bikin film horor? Kan jarang nih. Susah. Ternyata susah. Biasanya bikin film nangis-nangis. Sekarang bikin film yang nakutin orang. Jadi itu sebetulnya selera penonton ya. Artinya penonton yang dari genre. Kalau pada kenyataannya, ya kan, baik itu komedi, horor maupun drama, itu yang paling banyak dan paling mendominasi adalah mereka yang lahir dari brand yang sudah ada. Brand yang sudah ada, atau dari novel, baik itu dari novel maupun dari pokoknya brand yang sudah ada. Dari lagu, ya kan, atau dari tokoh seperti yang kita disebutkan gitu. Jarang sekali yang IP murni, yang nol, yang dari ide nol seperti Dua Garis Biru. Ada banyak yang dari IP murni, tapi untuk bisa mendapatkan seperti Dua Garis Biru, 2,5 juta penonton, 1 juta penonton, itu sangat sedikit sekali. Ya kan? Paling Ernest ya kan. Ernest Prakasa itu sebetulnya bisa dibilang itu IP murni, IP dari nol. Tetapi kita harus ingat bahwa Ernest itu sebelumnya adalah public figure. Dia adalah orang yang sudah punya brand. Ernest Prakasa sebagai komedian, ya kan. Nah, kemudian dia memaintain brandnya dia itu. Jadi filmnya dia selalu ada brandnya, ini filmnya Ernest gitu kan. Nah itu. Tapi yang murni, yang dari nol, terus kemudian dari sutradara yang belum dikenal, terus akhirnya kemudian menjadi 2,5 juta penonton atau 3 juta penonton, itu bisa dibilang baru Dua Garis Biru, Gina. Ya kan. Langsung itu. Mungkin artinya tidak setiap tahun atau tidak setiap bulan muncul IP baru terus kemudian bikin gitu loh. Bisa membuat penonton banyak, itu aja sih. Yang itu yang agak nggak tahu, ini antara kesalahan siapa, tapi yang jelas buat saya ini harus menjadi concern kita juga sih sebetulnya. Oke. Semoga sineas-sineas muda yang ini bergabung di Zoom kali ini juga bisa memetik hikmah dan bisa dapat jumlah penonton yang diinginkan seperti film-film Mas Hanung. Dan kita akan undang satu penanya. Kita cuma punya waktu untuk 3 ya. Cuma 1 aja. Untuk nanya langsung ke Mas Hanung, ada Yanuarsyah Pratama. Langsung aja. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya mau nanya, ini lebih mengarah ke film pelajar sih ya, terutama fiksi. Kalau sebenarnya lebih ke definisi film pelajar itu sendiri gitu. Apakah film pelajar itu film yang dibikin oleh pelajar, ataukah film yang bertemakan pelajar? Gitu. Kemudian yang kedua, yaitu pertanyaan kedua, cekcok produser dan sutradara. Nah ini udah ditanya juga sebenarnya. Jadi kadang kita udah bikin ide nih yang menurut kita epic gitu. Tiba-tiba produser nggak mau gitu. Jadi kita mau nggak mau merubah, kadang itu nggak jadi nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Nah itu menurut Mas Hanung, dan gimana pendapatnya mengenai 2 pertanyaan itu? Terima kasih. Gimana kalau dari kacamata Mas Hanung, film pelajar ini apa sih? Sebenarnya film pelajar itu kan karena merujuk tadi kan festival film pelajar kan. Kalau festival film pelajar kan di situ pasti ada kategorinya. Artinya harus memang betul-betul pelajar, SMP, SMA, ya kan. Bahkan kuliah, kalau mahasiswa kan nanti ada kategorinya festival film mahasiswa gitu kan. Jadi tergantung dari itunya. Tapi kalau saya di industri memang tidak ada pelajar atau tidak ada pelajar. Hukum dari industri adalah ketika film itu tayang di gedung bioskop dan mendapatkan mendapatkan sensor, udah lolos sensor, dia berhak untuk kemudian mendaftarkan filmnya ke ke bioskop selama itu bukan film pendek. Itu film panjang. Rentang waktunya film panjang, durasinya 90 menit. Udah, mau yang buat itu pelajar, mau yang membuat itu kakek-kakek, ya nggak ada urusan. Yang penting adalah film itu sudah lulus sensor. Nah, syarat dari lulus sensor adalah
ya sebagaimana sebuah perusahaan, artinya ada izin izin perusahaan, ada apa namanya izin produksi, ada itu, ada syarat-syarat itu gitu kan. Jadi Anda harus punya PT dulu, ya kan, PT, kemudian PT itu udah terdaftar di Parekraf ya kalau nggak di Kemenbudpar, di pemerintah lah intinya, di pemerintah ya kan, bagian perfilman yang ada di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan terdaftar, terus kemudian bikin film, lolos diloloskan sensor, setelah lolos sensor kemudian ditayangkan di sinema. Udah, ya itu nggak ada kategori. Nanti di lolos sensor di LSF itu nanti akan ada kategorinya 13 tahun, 17 tahun, atau semua umur apa segala macam. Sebagaimana film-film yang ada di Makassar, ya kan? Teman-teman kita yang dibuat di Makassar itu ada orang pengen bikin film, anak muda, terus mereka bikin film, akhirnya mereka datang ke XX1, sudah terdaftar lulus sensor, akhirnya tayang. Dan dari di XX1 itu, di sinema itu nanti akan ada negosiasi. Negosiasinya berupa, ini akan tayang di mana? Karena ini film berbahasa Makassar, mungkin yang dibukain layar paling banyak di Makassar. Tapi di tempat-tempat yang lainnya mungkin di Jakarta 1, Jogja 1, apa segala macam. Baik. Ini pertanyaan kedua, nih, manajemen konflik. Mas Hanung, gimana Mas Hanung? Secara teorinya aja ya, secara teorinya. Yang namanya produser itu adalah orang yang memiliki gagasan membuat film. Itu adalah produser. Ya kan? Itu yang harus dipahami betul. Ya kan? Jadi ketika saya sutradara, saya punya ide, saya kemudian kepengen ide saya itu diwujudkan menjadi sebuah film. Itu adalah produser. Saya adalah produser sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana ide saya itu bisa berwujud menjadi sebuah film, berarti kan butuh penyandang dana. Nah, ketika saya mendanai film saya, seperti saya mendanai film pendek saya itu, saya adalah produser sekaligus eksekutif produser. Oke. Jadi orang yang punya uang itu bukan produser. Ingat itu, orang yang punya uang itu bukan produser. Orang yang punya uang itu adalah eksekutif produser. Eksekutif produser itu memberikan uangnya kepada produser yang punya ide tadi itu. Nah, yang punya ide tadi itu membutuhkan seorang sutradara untuk sutradara untuk menjalankan idenya membuat film. Jadi sutradara itu memang orang yang punya visi visual, auditif, punya kemampuan untuk mendirect pemain, ya kan? Nah, itu yang kemudian bekerja sama dengan produser. Tapi dia adalah seorang sutradara. Nah, ketika sutradara itu punya ide, kayak misalnya Mas Anggi punya ide membuat komik 8 gitu kan. Nah, Mas Anggi itu sebetulnya adalah produser sebetulnya. Gitu. Ya, karena ini otomatis nanti akan terputus begitu ya. Jadi karena kendala teknis kita tidak bisa melanjutkan karena sebentar lagi akan terputus secara otomatis dari Zoom-nya. Sekali lagi terima kasih Mas Hanung Bramantyo, Mas Anggi Umbara sudah bergabung dan semua teman-teman yang sudah bergabung di Eagle Cinema Talk. Kami mohon maaf tadi jika sempat ada kendala teknis yang terjadi. Semoga kita punya kesempatan di lain waktu untuk bisa berdiskusi lagi. Sekali lagi terima kasih dan teman-teman, itu tadi Eagle Cinema Talk. Kita undang lagi bagi teman-teman yang ketinggalan hari ini bisa simak tadi di YouTube-nya Eagle Awards. Pantengin terus Instagram Eagle Awards di @eagle_awards. Sekali lagi terima kasih Mas Hanung, Mas Anggi dan teman-teman. Oke, mari. Di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.